Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Raudatul Ummah NIM 210217054 dan saya Rizky Siregar NIM 102180026. Pada kesempatan kali ini, dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai zakat, buku ketiga kompilasi hukum ekonomi syariah. Pada poin yang pertama, membahas tentang pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berasal dari kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut Abu Muhammad Ibnu Khutaibah, beliau mengartikan kata zaka adalah tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan, sesungguhnya orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya dengan izin Allah akan selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesuciannya dan keberkahan dari harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 675 yang dimaksud dengan 1. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. 2. Muzaki adalah orang atau lembaga yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. 3. Mustahik adalah orang atau lembaga yang berhak menerima zakat. Poin kedua adalah syarat-syarat zakat. Dalam melakukan suatu perbuatan atau amalan, atau juga perbuatan bermuamalah, maka disyaratkan untuk memenuhi semua aturan-aturan yang sudah ditetapkan dari perbuatan tersebut, karena hal ini menyangkut dengan keabsahannya. Dengan demikian, dalam ibadah zakat ini juga terdapat syarat-syarat yang termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 676. Bab 2 Ketentuan Umum Zakat Pasal 676. Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Muslim. 2. Mencapai nisab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah di sela-sela haul. 3. Memenuhi syarat suatu haul bagi harta-harta tertentu. 4. Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang. 5. Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nisab. Dan yang terakhir, harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam mencapai nisab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Poin-poin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Ummah NIM 210217054. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rizky. Yang C, harta yang wajib dizakati. Pada poin C, ini akan menjelaskan harta-harta yang wajib dizakati. Biasanya seorang jika mendengar zakat, maka yang terbesit di pikirannya adalah zakat fitrah saja. Namun hal demikian salah karena masih banyak yang nyatanya memiliki kewajiban dizakati. Oleh karena itu, di bawah ini akan menjelaskan harta-harta yang wajib dizakati dan aturan-aturan mengenainya yang termaktub dalam KHS buku 3 tentang zakat mengenai harta yang wajib dizakati. Bagian pertama, zakat emas dan perak. Pasal 677, zakat wajib pada emas dan perak apabila 1. Telah melampaui 1 haul. 2. Banyaknya nisab emas adalah 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram. 3. Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5%. 4. Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak atau dibentuk. Bagian kedua, zakat uang dan yang senilai dengannya. Pasal 678, zakat wajib pada uang baik uang lokal maupun asing, saham, jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan
1. Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nisab dan melampaui 1 haul. 2. Nisab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas. 3. Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%. Bagian ketiga, zakat barang yang memiliki nilai ekonomis dan produksi. Pasal 679, zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buah-buahan, binatang ternak, dan binatang peliharaan, yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat. 1. Mencapai nisab dan adanya maksud atau niat diperdagangkan. 2. Besarnya nisab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas. 3. Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%. Keempat, waktu membayar zakat barang-barang perdagangan. Pasal 680, zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat. Pasal 681, zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, yang ketentuannya diselesaikan menurut akad masing-masing produk. Bagian keempat, zakat tanaman dan buah-buahan. Pasal 682, 1. Zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen. 2. Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami. Demikian juga wajib terhadap penyewa tanah. 3. Besarnya zakat yang diwajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri. Bagian kelima, zakat pendapatan. Pasal 683, 1. Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan, baik angkutan darat, laut, dan udara, dari kendaraan-kendaraan lainnya. 2. Nisab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram. 3. Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%. Bagian keenam, zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang. Pasal 684, 1. Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%. Kedua, zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat, sutra, dan lain-lain. Ketentuannya mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis. 3. Zakat wajib dikeluarkan pula pada setiap yang dihasilkan dari lautan seperti ikan, mutiara, dan lain-lain, dengan besarnya zakat sebanyak 2,5%. Bagian ketujuh, zakat profesi. Pasal 685, yang berwajiban zakat adalah orang tua orang atau badan hukum. Pasal 686, 1. Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup. Ketiga, besarnya nisab sama dengan besarnya nisab pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomis yaitu 85 gram emas. Bagian ke-8, zakat barang temuan dan barang tambang. Pasal 687, zakat wajib dikeluarkan sebanyak 20% pada barang-barang temuan dan barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padatan, cairan, atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi. Bagian ke-9, zakat fitrah. Pasal 688, 1. Zakat fitrah diwajibkan atas setiap muslim baik tua atau muda, baik dikeluarkan oleh diri sendiri atau orang yang menangguhnya dan diserahkan kepada fakir pada 15 hari terakhir pada bulan Ramadan sampai sebelum melaksanakan salat Id. Ketiga, seorang muslim yang terkena wajib zakat fitrah ini apabila memiliki kemampuan untuk makan selama sehari semalam. Bagian ke-10, mustahik zakat. Pasal 689, mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan terdiri dari fakir, miskin, amilin, hamba saya, ghorimin di jalan Allah, dan ibnu sabil. Yang poin D, hasil zakat dan pendistribusiannya.
Hasil zakat dan pendistribusiannya. Pasal 691, yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 mustahik zakat. 2. Zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat. Pasal 691. 1. Barang siapa yang melanggar ketentuan zakat ini, maka akan dikenai sanksi sebagaimana diatur sebagai berikut. 2. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka akan dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi dari besarnya zakat yang wajib dikeluarkan. 3. Denda sebagaimana dimaksud dengan angka 1 didasarkan pada putusan pengadilan. 4. Barang siapa yang menghindar dari menunaikan zakat, maka dikenakan denda dengan jumlah tidak melebihi 20% dari besarnya zakat yang harus dibayarkan. 5. Zakat yang harus dibayarkan ditambah dengan denda dapat diambil secara paksa oleh juru sita untuk diserahkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.